Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang al-waqful idtirari, yaitu waqf idtirari. Waqf idtirari ini digunakan ketika seseorang qori yang dalam keadaan darurat seperti kehabisan napas, batuk atau lupa, maka boleh menghentikan bacaan Al-Qur'annya di mana saja. Ya. Boleh kalau semisal kita kehabisan napas, batuk atau lupa. Namun ketika ia hendak memulainya lagi bacaan, maka di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama, ia wajib memulai kembali bacaannya dari kalimat sebelumnya. Contoh, misal di dalam surah Al-Bayyinah, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Contoh, misal kita mewakafkan jazaa'uhum 'inda, misal di dalam kalimat inda karena kehabisan napas atau batuk atau lupa, ya. Maka ketika kita ingin melanjutkannya maka harus diulangi lagi, jangan dilanjutkan inda kemudian dilanjutkan rabbihim jannatu adnin, ya. Maka harus diulangi lagi dari kalimat sebelumnya, dari jazaa'uhum 'inda, misalkan batuk maka ulangi lagi, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Itu yang pertama, jadi memulai kembali bacaan dari kalimat sebelumnya. Yang kedua pilihannya, boleh melanjutkan bacaan pada kalimat berikutnya, jadi tidak usah diulangi lagi tanpa harus mengulang, ya. Jika berhenti pada tempat yang dibenarkan, ini boleh kalau kita berhenti di dalam tempat yang dibenarkan menurut kaedah-kaedah di dalam ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Contoh seperti di sini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gak usah diulangi lagi dari bi ashabil fil, langsung aja. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua dari bagian waqf itu yaitu al-waqful intizari, yaitu waqf intizari, ya. Waqf intizari tatkala kita menghentikan bacaan pada lafaz yang diperselisihkan para ulama qiraat tentang boleh tidaknya berhenti pada lafaz tersebut, ya. Sebagian mengatakan, ada yang mengatakan boleh dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Sebagian ahli qiraat menyatakan boleh berhenti, tetapi sebagian lagi melarangnya. Untuk mempertemukan dua pendapat, ya, dari pendapat yang membolehkan dan yang tidak, ini digunakan waqf intidhari, yaitu dengan cara berhenti dulu pada kalimat tersebut kemudian mengulangi kembali bacaan dari kalimat sebelumnya, ya. Seseorang menghentikan bacaan pada lafaz di dalam surah Al-Baqarah misalkan, ya, dalam surah Al-Baqarah. Contoh, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu
fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Ya, menghentikan bacaan di dalam kalimat wal hijarah, ya. Nah, menghentikan bacaan di dalam kalimat wal hijarah ini, sebagian ulama qiraat menyatakan boleh berhenti atau boleh terus pada lafaz tersebut, ya. Sehingga mereka menandainya dengan tanda waqaf jaiz di sini. Jadi yang memperbolehkan itu, ini para ulama memberikan tanda waqafnya dengan tanda waqaf jaiz seperti ini, ya. Namun sebagian ulama ada yang tidak memperbolehkan, ya. Lebih baik diteruskan wal hijaratu uiddat lil kafirin. Jadi lebih baik diteruskan ketimbang diwakofkan. Nah, yang berpendapat lebih baik diteruskan, ini sebagian ulama memberikan tanda wakof dengan tanda wakof waslu aula, ya. Seperti ini waslu aula tandanya, ya. Seperti ini. Untuk mempertemukan dua pendapat tersebut, bacaan dihentikan di dalam lafaz wal hijarah di sini, ya. Dihentikan di dalam lafaz al hijarah. Baru kemudian mengulanginya lagi dari lafaz allati dari sini. Ya, ini untuk mempertemukan dua pendapat tadi yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan. Maka diulangi lagi dari lafaz allati. Misalkan fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah allati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Jadi untuk mempertemukan dua pendapat itu, kita mulai lagi dari lafaz allati. Jadi jangan dari lafaz uiddat lil kafirin diteruskan seperti itu. Itu waqaf intidhari, ya. Selanjutnya al-waqful ikhtibari, yaitu waqaf ikhtibari. Berhenti untuk menjelaskan kalimat yang terpotong dan tersambung, ya. Terpotong dan tersambung. Contoh di sini di dalam surah Al-Maidah ayat 27, ini ayatnya. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbana. Waqaf misalkan mewakafkan di dalam lafaz watslu alaihim naba'a bani, misalkan mewakafkan di situ, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan mewakafkan di dalam lafaz naba'a bani, berhenti di situ, tidak boleh. Kecuali untuk kepentingan mengajarkan orang atau percobaan. Kalau terpaksa harus diwakafkan pun, nah di sini maka tidak boleh dibaca ibnai, ya. Tidak boleh dibaca ibnai. Ini berhenti nih, ibnai berhenti di sini tidak diperbolehkan. Adapun ketika kalau terpaksa harus mewakafkan di dalam lafaz ibnai ini, maka dibacanya jangan ibnai, tapi ibnain. Jadi seperti itu. Watslu alaihim naba'a banain, yaitu dengan ditambah nun pada ujung lafaz. Nah, namun apabila lafaz tersebut dibaca bersambung dengan lafaz berikutnya, yaitu diwasolkan, diteruskan naba'a banai dengan adama, itu maka huruf nunnya ini menjadi hilang, ya, menjadi hilang.
Seperti itu. Wakaf ikhtibari ini ya, wakaf ikhtibari ini pada satu sisi bermanfaat untuk menerangkan khobar ya, khobar, bahwa bisa jadi pada suatu lafaz ada huruf yang tidak tampak bila lafaz tersebut diwasol ya. Jadi di sini tidak nampak nih ya, ketika diwasol maka nunnya tidak nampak, seperti itu ya, dan diberikan dengan wakaf ikhtibari, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir al-waqful ikhtiyari, yaitu wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari ini terbagi kepada 4 bagian ya. Wakaf ikhtiyari terbagi kepada 4 bagian. Mana yang 4 bagian? Pertama, al-waqfut tam, yaitu wakaf tam. Kedua, al-waqful kafi, yaitu wakaf kafi. Ketiga, al-waqful hasan, yaitu wakaf hasan. Keempat, al-waqful qabih, wakaf qabih ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah penjelasan seterusnya tentang wakaf ikhtiyari akan dijelaskan di video selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.